Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Langkabda Maulana dengan NIM 36192130211. Di sini saya akan menjawab soal UTS dengan mata kuliah Permesinan Kapal 2 dengan pertanyaan yaitu yang pertama, bagaimana cara kerja dari mesin diesel 2 tak. Yang kedua yaitu cara kerja mesin dari 4 tak. Dan ketiga, menjelaskan tentang apa itu compressor ratio. Yang terakhir yaitu menjelaskan dan menggambarkan maksud dari displacement volume piston dan clearance volume. Terima kasih. Melanjutkan video yang tadi, sebelum menjawab pertanyaan tentang cara kerja mesin 2 tak dan 4 tak. Pertama-tama, sebelum membahas lebih dalam tentang 2 tak dan 4 tak, dalam mesin itu terdapat 4 siklus, yaitu siklus hisap, siklus kompresi, siklus ledak, dan siklus buang. Kita bakal membahas 2 lebih dahulu. Dalam mesin 2 tak, 1 kali putaran kruk as atau crankshaft 360 derajat terdapat 4 siklus. Jadi, setengah putaran atau 180 derajat melakukan 2 siklus, di mana pada mesin 2 tak tidak memakai klep atau valve dan noken as atau camshaft seperti di mesin 4 tak. Sebagai gantinya, mesin 2 tak memakai membran yang berada setelah karburator. Selain itu, karena mesin 2 tak dalam 1 putaran kruk as crankshaft melaksanakan 4 siklus, mesin 2 tak ini lebih responsif dan akselerasinya bagus. Akan tetapi, mesin ini mengeluarkan tenaga yang besar pada saat putaran atau RPM tinggi, sehingga membuat mesin ini meminum bahan bakar yang lumayan banyak. Akan tetapi, mesin ini menghasilkan tenaga yang lebih besar dibandingkan mesin 4 tak. Minuman mesin ini tak hanya bensin, tetapi mesin ini meminta bensin tersebut dioplos dengan oli khusus yang biasa disebut oli samping untuk sekalian melumasi bagian dalam mesin. Jadi di oli mesin hanya melumasi bagian transmisi. Itulah kenapa mesin 2 tak fogging atau berasap knalpotnya karena membakar oli samping. Mesin 2 tak cenderung lebih kecil dan ringan dibandingkan mesin 4 tak, sehingga rasio berat terhadap tenaga atau power to weight ratio mesin 2 tak lebih baik dibandingkan mesin 4 tak. Itu sedikit tentang mesin 2 tak. Mari kita buka sekali lagi dalam bagaimana siklus 2 tak. Melanjutkan video tadi. Pertama-tama, Anda harus mengerti dulu mekanisme berputarnya piston. Piston ini itu berputar dengan cara yaitu pertama-tama dengan starter piston ini agar karburator bisa menyerap bensin ataupun jenis BBM yang lain. Yaitu dengan cara pertama, setelah ini di starter otomatis kan piston ini ke atas dan bensinnya atau BBM-nya akan masuk ke sini. Setelah ini full, piston maka akan berputar 360 derajat. Otomatis piston ini akan kembali ke bawah, dan setelah ke bawah otomatis bahan bakar yang tersimpan di area sini akan tertekan dan berputar ke sini, melewati jalur ini sampai kembali ke sini. Setelah di sini terjadi pengkompresian oleh busi, yaitu busi memercikan api sehingga bahan bakar di sini akan meledak dan mendorong piston itu ke bawah. Kemudian piston ini akan berputar secara otomatis seiring pemberian dari mesin dari bensin ini, sehingga berputar begitu seterusnya hingga mesin itu menyala. Begitulah cara kerja mesin dari 2 tak. Video selanjutnya adalah yaitu membahas cara kerja dari mesin 4 tak. Mesin 4 tak mempunyai 4 fase, yaitu pertama pengisian, kedua kompresi,
ketiga kerja atau ekspansi, dan keempat buang. Untuk fase pertama, pengisian. Dalam fase pengisian, bahan bakar masuk ke dalam katup hisap. Dengan cara katup hisap ini membuka sehingga bensin masuk ke dalam silinder. Otomatis pistonnya akan terdorong ke bawah karena terisinya dari bahan bakar ini. Fase kedua adalah kompresi. Langkah kompresi yaitu menutupnya katup hisap sehingga silinder tertutup rapat. Dan karena piston tadi mengalami perputaran di sini 360 derajat, sehingga piston akan terdorong ke atas. Hal ini akan menyebabkan gesekan sehingga di dalam silinder ini akan terjadi udara yang panas. Fase ketiga adalah kerja atau ekspansi. Kerja ekspansi ini karena sebelumnya tadi sudah tergesek dan udaranya panas, otomatis busi yang ada pada silinder ini akan memunculkan percikan sehingga akan meledak. Ledakan ini akan menyebabkan dorongan lagi ke bawah dari piston. Langkah selanjutnya adalah buang. Untuk langkah ini, karena piston tadi berputar kembali lagi ke atas, katup buang akan membuka sehingga membuang sisa-sisa dari atau angin dari pembakaran tersebut, sehingga proses ini akan berputar terus-menerus sampai mesin tersebut dimatikan oleh sang pemiliknya. Menjawab soal selanjutnya, yaitu tentang volume atau rasio kompresi. Rasio kompresi pada mesin pembakaran dalam atau mesin pembakaran keluar adalah nilai yang mewakili rasio volume ruang pembakaran dari kapasitas terbesar ke kapasitas terkecil. Ini adalah spesifikasi mendasar bagi hampir semua mesin pembakaran umum. Dalam mesin piston, rasio dimaksudkan adalah rasio antar volume silinder dan ruang bakar ketika piston berada di titik mati bawah dan volume ruang bakar saat piston berada di titik mati atas. Misal, silinder dan ruang bakar dengan piston di bawah 1000 cc udara ketika piston telah pindah ke atas silinder dan volume tersisa dalam kepala atau ruang bakar menjadi 100 cc, maka kompresi akan proporsional digambarkan sebagai 1000 berbanding 100 atau pecahan pengurangan rasio kompresi menjadi 1:10. Rasio kompres tertinggi diinginkan karena memungkinkan mesin untuk mengekstrak energi mekanis lebih dari massa campuran udara bahan bakar karena lebih tinggi efisiensi termalnya. Hal ini terjadi karena mesin pembakaran internal adalah mesin panas dan efisiensi yang lebih tinggi tercipta karena rasio kompresi yang lebih tinggi, memungkinkan suatu suhu atau menurunkan suhu buangan. Mungkin lebih mudah menganggapnya sebagai rasio ekspansi, karena ekspansi yang meningkat akan mengurangi suhu gas buang dan energi yang terbuang ke atmosfer. Mesin diesel sebenarnya memiliki tinggi suhu puncak pembakaran dibandingkan mesin bensin. Tetapi ekspansi yang lebih besar berarti membuang panas lebih sedikit di saluran buangan. Namun, kompresi yang lebih tinggi akan membuat mesin bensin terkena ketukan jika menggunakan bahan bakar beroktan rendah atau dikenal sebagai detonasi. Hal ini dapat mengurangi efisiensi atau merusak mesin jika sensor ketukan tidak ada untuk menghambat waktu. Namun, sensor ketukan telah menjadi standar spesifikasi OBD kedua pada mobil keluaran tahun 1996. Dan yang lebih baru, di sisi lain, mesin diesel beroperasi pada prinsip pengapian kompresi, sehingga bahan bakar yang terbuka otomatis akan menyebabkan keterlambatan pengapian atau pengapian, yang juga akan menyebabkan ketukan mesin. Menjawab soal selanjutnya, yaitu mengenai volume piston displacement dan clearance volume. Pertama, saya akan menjawab tentang piston displacement atau volume langkah.
piston displacement atau yang artinya volume langkah piston atau torak, dan biasa disingkat dalam istilah displacement. Volume langkah torak adalah volume dari posisi torak yang berada pada titik mati bawah sampai saat torak berada pada posisi titik mati atas. Pada engine yang memiliki jumlah silinder lebih dari satu, maka volume langkah pistonnya merupakan jumlah semua silinder atau disebut total displacement. Pada umumnya, engine yang memiliki volume torak yang besar maka akan menghasilkan output tenaga yang besar juga. Hal ini dikarenakan silinder mampu menghisap lebih banyak lagi campuran bahan bakar dan udaranya. Untuk perhitungan volume langkah torak pada engine dapat menggunakan rumus di samping ini. Sama dengan V sama dengan Pi dibagi 4 dikali Do kuadrat kali L dikali N. Dengan keterangan V sama dengan volume langkah torak, Pi artinya perbandingan keliling dari lingkaran terhadap garis tengah dari lingkaran tersebut, Do artinya diameter dari silinder, L artinya panjang langkah torak dari titik mati bawah ke titik mati atas, N artinya jumlah silinder untuk engine lebih dari satu silinder. Menjawab pertanyaan lanjutan dari displacement piston tadi, yaitu clearance volume atau volume izin. Clearance volume atau volume izin adalah volume yang tersisa di atas piston dari mesin ketika mencapai puncak mati pusat. Tekanan kompresi maksimum di piston dikontrol oleh volume jarak bebas. Saat piston berada di titik mati atas, volume jarak bebas minimum. Saat piston bergerak ke titik mati bawah, itu adalah maksimum. Volume nominal ruang bakar di atas piston saat berada di titik mati atas adalah volume jarak bebas. Begitulah jawaban dari saya. Begitulah penjelasan saya, yaitu tentang jawaban dari UTS Permesinan Kapal 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf.